Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam ketaatan pada Allah. Hidup dalam ketaatan pada Allah. Seringkali kita lebih mudah melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Tetapi ini menyebabkan kegiatan kita menyimpang dari yang hakiki. Dan diganti dengan kesibukan tanpa arti. Saat melakukan kehendak Allah, hidup jadi berarti. Dalam 1 Samuel 15 ayat 23, Nabi Samuel saudara menegur Raja Saul. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Nabi Samuel, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sedang menegur Raja Saul yang sudah berbuat dosa dan melawan Allah karena ketidaktaatannya kepada perintah Allah. Raja Saul mencoba memberikan persembahan, saudaraku. Tetapi kemudian Nabi Samuel menegurnya, bahkan berkata bahwa Allah lebih menyukai ketaatan. Menyukai ketaatan daripada persembahan. Hanya dengan menjalani kehidupan penuh dengan ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, serta tiap hari belajar untuk menyangkal diri, menyerahkan sepenuhnya hidup kepada pimpinan dan pemeliharaan Kristus, kita mempunyai kekuatan untuk dapat hidup taat dan kudus, saudaraku. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan pemberontakan kepada Allah dan ketidakkudusan ini. Pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar 3 langkah bagaimana kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga hidup kita memuliakan Allah dan hidup kita diberkati oleh Allah. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara, langkah pertama menuju hidup dalam ketaatan ialah memutuskan untuk taat kepada Allah. Memutuskan untuk taat kepada Allah. Dalam Yosua 24 ayat 14-15 firman Tuhan berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kemudian Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya mau taat kepada Tuhan Yosua dan keluarganya. Yosua berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, inilah langkah pertama bagaimana kita hidup dalam ketaatan. Dimulai dengan memutuskan dan komitmen taat dan setia kepada Allah. Saudara. Kemudian langkah yang kedua adalah disiplin diri untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. Jadi mendisiplin diri Bapak Ibu saudara-saudariku untuk taat. Ketaatan akan berkembang. Ketaatan menyebabkan kita terus bertumbuh sambil bertindak sesuai dengan pengertian yang kita terima. Dan ketaatan adalah suatu proses pembelajaran untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Ibrani 5 ayat 7-8 firman Tuhan berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ia telah belajar menjadi taat, saudara, Tuhan Yesus, dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan, haleluya. Ketaatan adalah proses belajar yang terus berkembang. Seperti ketaatan Tuhan Yesus, ia telah belajar menderita, saudara. Dia belajar taat dari apa yang telah dideritanya.
Jadi mendisiplin diri saudara untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya adalah langkah kedua saudara, bagaimana kita bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan langkah yang ketiga adalah bagaimana menuju hidup dalam ketaatan saudara adalah mengasihi Allah lebih sungguh lagi. Mengasihi Allah lebih sungguh lagi. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Tuhan Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Ini bicara ketaatan, saudara. Menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ini adalah ketaatan, saudara. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Hidup dalam ketaatan. Timbul, saudara, karena kita mau mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Tuhan akan mengasihi kita, puji Tuhan, dan akan menyatakan dirinya kepada kita, puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, "Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia." Saudara, bila kita mengasihi Allah. Jadi bukti kita mengasihi Allah dan kasih Allah sempurna di dalam kita adalah bila kita sungguh-sungguh menuruti firman-Nya, mau taat, sudah mau taat kepada firman-Nya, dan hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi inilah 3 langkah, saudara, bagaimana kita hidup dalam ketaatan kepada Allah sehingga hidup kita memuliakan Allah dan diberkati oleh-Nya. Yang pertama, saudara, langkah pertama adalah memutuskan untuk taat kepada Allah. Memutuskan untuk taat kepada Allah. Langkah kedua adalah disiplin diri untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. Dan yang ketiga, mengasihi Allah lebih sungguh lagi. Inilah saudara 3 langkah hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ibrani 5 ayat 8, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat." Belajar, Tuhan Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita taat seperti Tuhan Yesus, walaupun harus menderita, supaya hidup kita diberkati. Bawalah hidup kita, keluarga kita seperti Yosua untuk taat, beribadah, melayani, memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam ketaatan, membawa keluarga kami, anak, mantu, cucu-cucu kami untuk hidup beribadah, melayani, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.